リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari beberapa anggota, antara lain yang pertama ada Muhammad Arsyad Fawas dengan NIM 16023-089. Yang kedua ada Hafiz Abdullah Mufiz dengan NIM 16023-234. Yang ketiga Akra Ardianto Alam Purnama dengan NIM 16023-314. Yang keempat ada Matius Rolam Ropa Resien Sidabuta dengan NIM 16023-329. Yang kelima ada Eugene Timothy Clay dengan NIM 16023-384. Dan yang keenam ada Adiasa Pratama Putra dengan NIM 16023-394. Baik, saya di sini sebagai perwakilan dari anggota kelompok kami ingin memaparkan hasil pekerjaan tugas besar pengenalan komputasi kami mengenai combat system dalam game RPG. Sebelum kita memasuki topik utama, kita kenali terlebih dahulu apa saja istilah-istilah yang akan digunakan. Baik, istilah yang digunakan dalam tugas besar pengenalan komputasi kami ini, yang pertama ada RPG atau role playing game, merupakan sebuah genre dalam permainan yang mewajibkan kita untuk menjalani cerita dalam permainan, atau lebih jelasnya kita bertindak sebagai karakter utama dari awal hingga akhir permainan. Yang kedua, combat system. Combat system merupakan suatu sistem yang banyak ditemui dalam permainan yang mengusung tema suatu pertarungan. Pada intinya, sesuai namanya, combat system merupakan sistem pertarungan dalam suatu permainan. Kemudian yang ketiga, TBS atau Turn Based Strategy adalah suatu sistem turn atau giliran. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik utama dalam pembahasan tugas besar pengenalan komputasi kami ini. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dalam tugas besar pengenalan komputasi kami ini yaitu menghasilkan sebuah program terkait combat system dalam RPG. Kemudian pada tugas besar pengenalan komputasi ini kami dihadapkan terhadap beberapa tugas juga. Tugas 1 atau tugas yang pertama mengharuskan kami untuk melakukan eksplorasi terhadap topik yang kami ambil, yaitu combat system dalam game RPG atau role playing game. Dan setelah kami mengerjakan tugas yang pertama ini, kami mendapatkan hasil dengan dekomposisi sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Matius, yaitu tugas 2, pemaparan mengenai flowchart dari program yang telah kami buat. Dimulai dari input. Di sini player 1 bisa menginput antara damage, armor, HP, dan skill damage dengan sesuai seperti pada arahan berikut, yaitu pilihannya ada DMG, armor, HP, dan skill DMG. Lanjut. Nah, di sini ada bagian berbentuk belah ketupat yang berarti pilihan antara iya dan tidak, yang dimana di sini tertulis input sesuai dengan pilihan atribut. Artinya jika pilihan atribut yang dimasukkan sesuai dengan inputan sebelumnya, yaitu antara DMG, armor, HP, dan skill DMG, maka proses akan dilanjutkan pada bagian ini ke bawah, bagian iya, yaitu input jumlah atribut. Dan adapun jika player 1 tidak menginput sesuai dengan format yang telah diberikan, maka proses akan kembali ke awal, yaitu menginput kembali antara DMG, armor, HP, dan skill DMG. Baik, lanjut. Jika memang sudah sesuai, maka peserta akan diarahkan untuk menambahkan jumlah poin atribut antara 1 sampai 30. Di sini player 1 diberikan jatah 30 poin untuk seluruh atribut. Maka
jika peserta telah menambahkan jumlah poinnya untuk salah satu atribut yang telah dimasukkan sebelumnya, akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pada bagian ini terdapat kembali gambar belah ketupat yang artinya pilihan iya dan tidak, dengan isi yaitu sisa poin berjumlah 0. Artinya jika sisa jumlah poin atribut adalah 0, maka proses akan dilanjutkan untuk ke player kedua. Dan jika sisa poinnya masih tersisa atau sisa poin jumlah 0 itu salah atau tidak, maka proses akan kembali lagi ke awal, ke input DMG, armor, HP, skill damage sampai sisa poinnya bernilai 0. Dan jika sisa poinnya bernilai 0, maka giliran player 2 yang memasukkan inputannya sama seperti player pertama. Di sini player 2 memasukkan DMG, armor, HP atau skill damage, memilih, dan jika memang sudah sesuai, maka akan dilanjutkan ke jumlah poin yang akan ia masukkan. Jika tidak sesuai, akan kembali lagi ke pilihan inputan yang akan player 2 tentukan. Setelah memasukkan jumlah poin, maka dicek kembali apakah sisa poin dari player 2 ini bernilai 0, dan jika iya, maka proses akan dilanjutkan. Seperti player pertama, jika sisa poin dari player 2 ini belum 0, maka proses akan kembali ke awal ke inputan sampai sisa poinnya 0. Dan jika sisa poinnya sudah 0 atau sisa poinnya sudah habis dimasukkan untuk jumlah atributnya, maka di sini nanti akan ditampilkan nilai dari atribut masing-masing player, baik player 1 maupun player 2 dengan ketentuan berikut. Untuk damage, atribut poin yang diinput atau dimasukkan akan dikali 5 dan kemudian ditambahkan atribut defaultnya. Kemudian untuk HP, atribut poin dari input yang dimasukkan tadi akan dikalikan 25, ditambahkan atribut defaultnya. Lalu untuk armor, atribut poin yang diinput atau dimasukkan tadi akan dikalikan 10 dan ditambahkan dengan atribut defaultnya. Dan yang terakhir, skill damage, yaitu atribut poin yang diinput tadi akan dikalikan 15 poin, ditambahkan dengan atribut defaultnya. Untuk inputan selesai sampai sini, sampai ditampilkan nilai atribut dari masing-masing player. Baik, jika input dari kedua player telah selesai, player 1 dan player 2 telah ditampilkan atributnya, lanjut ke bagian proses. Pada bagian proses ini, aksi dimulai, yaitu pada player 1 memilih antara attack, skill ataupun dodge atau menghindar. Nah, setelah player memilih, input aksi sesuai pilihan atribut seperti tadi. Jika sesuai pada format yang kami berikan, yaitu antara attack, skill, dan dodge, maka proses akan dilanjutkan. Dan jika tidak sesuai, maka akan kembali ke langkah yang pertama. Jika sesuai, maka input aksi untuk player 2. Nah, player 2 pun sama, memilih antara attack, skill, ataupun dodge. Begitupun seperti player pertama, jika aksi yang ditampilkan sesuai, maka proses akan dilanjutkan, dan jika tidak sesuai akan kembali ke proses awal untuk player 2. Nah, di sini jika keduanya telah memilih aksi yang dilakukan, maka ada ketentuan sebagai berikut. Program akan menampilkan tindakan yang dilakukan kedua player, dan atas tindakan tersebut akan keluar hasil dari HP masing-masing player akibat dari aksi yang telah dilakukan lawannya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluang keberhasilan untuk dodge atau menghindar adalah 1/3. Lalu, jika salah satu player berhasil melakukan dodge, maka HP akhir sama dengan HP awal, artinya tidak ada pengurangan HP karena serangan tidak kena, karena sang player berhasil menghindar dari musuh. Lalu, ketentuan yang ketiga, jika salah satu player tidak melakukan ataupun melakukan tapi tidak berhasil melakukan dodge atau menghindar, maka ketika musuh melakukan attack kepada sang player, maka HP akhirnya adalah HP awal player dikurangi dengan damage musuh ditambah armor dibagi 2 dari si player tersebut. Lalu, jika musuh melakukan skill, maka HP akhir sang player adalah HP awal dikurangi skill damage dari musuh ditambah
armor dari sang player dibagi dua. Lalu setelah itu, maka jika salah satu HP player bernilai 0, maka permainan selesai. Dan jika HP salah satu player belum 0 atau keduanya belum 0, maka proses akan kembali ke awal, yaitu ke menginput aksi dari mulai player 1 dan seterusnya. Baik, jika proses yang tadi telah selesai atau telah ada yang bernilai 0 HP-nya, maka outputnya akan seperti ini. Jika HP player 1 dan player 2 bernilai 0 secara bersamaan, maka artinya pertandingan draw atau kedua-keduanya kalah. Dan jika HP player 1 duluan sama dengan 0, maka pemenangnya adalah player 2. Begitupun jika player 2 HP-nya yang duluan 0, maka pemenangnya adalah player 1. Adapun output yang akan keluar adalah sesuai dengan program yang telah kami buat. Untuk penutup, yang kedua yaitu saran dari kami. Dalam pembuatan combat system, kami sangat menyarankan penggunaan function, karena ini sangat membantu kami dalam penyusunan sintak. Ini juga sangat berperan penting bagi program yang kami buat. Tentunya pemahaman dari bahasa Python juga sangat perlu untuk dikuasai karena akan membantu dalam pembuatan program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kami memaparkan hasil dari percobaan tugas besar pengenalan komputasi ini, tibalah kita di bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Setelah kami menyelesaikan tugas besar pengenalan komputasi ini, kesimpulan yang kami dapat, bahwasan bahasa program dapat membuat program yang dijalankan serupa dengan combat system RPG atau role playing game, di mana dengan memanfaatkan beberapa operasi dasar, diantaranya kondisional, loop, list, dan function. Memang bukan hal yang mudah untuk dapat membentuk suatu program yang dapat menjalankan program combat system RPG. Namun dengan mencari solusi, maka program dapat dijalankan. Sekian dan terima kasih.